jangan dikira dengan mudah kita bisa mendapatkan itu. Ada kalanya kita sudah punya desain, kita sudah punya angan-angan untuk membuat suatu produk, begitu sudah diproses tengah-tengah ternyata produk itu luntur, tiba-tiba hilang begitu saja. Halo, saya Harjono, salah satu dosen di Fakultas MIPA. Saya mengajar di Prodi Kimia, Universitas Negeri Semarang. Selamat datang ini di Galeri Jejak Daun. Ini galeri yang saya coba kembangkan untuk melakukan kreasi, inovasi di bidang eco fashion yang lebih tepat disebut dengan eco print. Ya awalnya mungkin hobi ya, awal-awalnya demikian, tapi lama-lama ternyata sisi saintisnya lumayan menantang untuk ditekuni lebih lanjut. Untuk menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas ternyata tidak sekedar hobi senang saja, tetapi butuh keseriusan supaya semuanya nanti nampak bagus, patternnya muncul, coloringnya bisa diperoleh dengan baik dan bertahan lama. Di situ butuh inovasi pengetahuan dengan sudut pandang kimia yang lebih kuat. Bagaimana saya harus mengatur pH, bagaimana saya harus memilih bahan alam yang tepat, bagaimana saya harus mencampur bahan ini dan itu, dan tentu saja harus tetap berorientasi kepada green chemistry, karena kita juga tidak ingin menghasilkan limbah, tidak ingin menghasilkan sisa produksi yang berbahaya bagi lingkungan. Panjang ya ceritanya, awal-awal memang kita tidak punya ini semua, tentu saja kita tidak punya daun-daun itu. Bagaimana caranya ya kita keliling ke kebun-kebun orang, ke sawah, atau kadang-kadang di ladang-ladang itu kalau orang nggak ngerti kalau ternyata rumput itu punya warna yang bagus, atau tanaman di pinggir jalan yang selama ini tidak Anda kira itu punya tren warna yang bagus. Nah kita pakai seperti itu. Tapi lama-lama kita berpikir, masa iya kita mau muter terus setiap saat mau produksi kan begitu. Nah mulai terpikir bagaimana kalau kita menanam. Nah ini satu hal yang sangat menarik, dan disitulah kita belajar, disitulah kita butuh inovasi. Secara basic kita menghasilkan produk dari bahan dasar kain ya. Tapi secara produk akhir itu banyak sekali. Jadi di belakang saya Anda bisa lihat, saya bisa menggunakan banyak bahan kain. Kain itu sendiri banyak variannya, ada katun, ada sutra, ada kanvas, kemudian bahkan kita bisa menggunakan kulit ya. Saya bisa menghasilkan sepatu, saya bisa menghasilkan tas, saya bisa menghasilkan baju seperti yang saya pakai ini misalnya. Atau untuk perempuan juga ada yang sutra, untuk selendang, segala macam. Saya kira banyak sekali. Awal-awal kita melakukan semacam pameran. Setiap kali event Dies Natalis, saya selalu tampil untuk show di ruang pamer ya. Yang lain tentu saja saya punya Instagram, itu sudah sangat wajar bagi pebisnis-pebisnis saat ini. Satu kali pameran, saya pernah satu hari bisa mendapatkan hampir 15 juta dalam satu hari. Tapi kalau akumulasi dalam satu tahun itu fluktuatif ya, tentu saja pernah di atas 100 juta. Tapi masa-masa seperti ini semuanya tahu ya. Tapi secara prinsip kami masih mampu meraup omset di atas 70 sampai 80 juta setiap tahun. Selama kami menjajaki atau menekuni ini sejak 2017, ada beberapa mahasiswa yang memang sudah saya libatkan dalam tanda petik karena simbiosis mutualis. Saya butuh riset untuk meningkatkan inovasi di tempat saya ini, kemudian mahasiswa juga butuh topik penelitian yang juga lebih kekinian lah begitu. Tentu saja konsen dan konteks kimianya harus saya perkuat di situ. Tahun 2019-2020 itu juga satu momen yang penting buat kami karena ada kemitraan dengan mahasiswa PKM Teknologi yang
saat itu akhirnya bisa tembus ke PIMNAS ya prosesnya. Namun demikian, meskipun belum juara, tapi itu sudah menjadi kebanggaan bagi kami bahwa Jejak Daun mampu memberikan tempat, mampu menjadi mitra bagi mahasiswa untuk memunculkan inovasi. Banyak pengalaman yang saya peroleh, salah satunya adalah dengan mengikuti ajang program kreativitas mahasiswa. PKM-nya waktu itu mengikuti yang skema teknologi. Kami membuat inovasi untuk teknologi steamer untuk kain ekoprint. Nah, pada saat itu kami membuat teknologi yang bernama, yaitu kami beri nama Smart Ecoprint Steamer. Nah, teknologi ini digunakan untuk proses dye transfer dari daun ke kain sehingga prosesnya lebih efektif dan lebih cepat karena hanya membutuhkan waktu 2 jam dengan teknologi steamer tadi, karena sebelumnya secara konvensional di produsen atau di Jejak Daun Ekoprint masih digunakan teknik yang masih sangat sederhana, yaitu menggunakan dandang sederhana. Rasanya pada saat itu tentunya bangga ya, tidak menyangka bisa sampai ke PIMNAS karena itu merupakan salah satu ajang kompetisi mahasiswa yang paling bergengsi. Ada concern positif yang harus kita kembangkan betul. Saya ingin green chemistry, saya ingin eco fashion itu memang menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi perhatian lagi, sudah harus menjadi kebutuhan. Konsen kita terhadap lingkungan itu penting. Saya sebagai pengajar di jurusan kimia tentu saja harus mengajarkan ke mahasiswa saya untuk konsen kepada hal yang demikian. Proses yang lebih ramah lingkungan, produk yang lebih ramah lingkungan, itu sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi tadi perhatian lagi.